Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian Happy Sword Family. Hari ini renungan harian berjudul DNA Kristus yang diambil dari tema pengajaran Bapak Gembala mengenai pastikan saudara bersama Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan beri. Kami percaya hari-hari yang kami lalui adalah baik, karena Engkau bersama kami Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan boleh berhasil, biar kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. DNA menurut Wikipedia adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Firman Tuhan berkata, kita diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Saya menyebut gambar Allah sebagai DNA Allah. Tetapi dosa telah merusak gambar Allah atau DNA Allah yang ada di dalam diri manusia. Dan karena begitu besar kasih Allah, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kembali gambar Allah atau DNA Allah yang sudah dirancangnya sejak penciptaan. Yohanes 3 ayat 16. Oleh darah Tuhan Yesus, maka gambar Allah atau DNA Allah kembali dipulihkan. Sekarang di dalam diri kita mempunyai DNA sang pendonor, yaitu DNA Kristus. Mengapa harus ada darah yang tercurah untuk penebusan dosa? Ibrani 9 ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sehingga darah Tuhan Yesus yang tercurah menjadi pengampunan atas dosa-dosa kita dan memulihkan kembali gambar Allah atau DNA Allah tersebut. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Ketika DNA sang pendonor masuk ke hidup kita, sudah seharusnya kita mewarisi sifat dan karakter Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. DNA Kristus harus membawa perubahan di diri kita. Roma 8 ayat 7 sampai 8 berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 13 sampai 14, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus menyadari bahwa kita sedang dibangun di atas pondasi yang baru, yaitu kebenaran firman Tuhan, di mana sifat-sifat yang tidak baik, karakter-karakter yang lama, cara berpikir yang lama harus dibuang, dan kita menjadi pribadi yang baru.
Pastikan saudara, apakah kita sudah bersama Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat darah-Mu yang membawa pendamaian. Tuhan, berikan kami pengertian supaya kami dapat mengenal-Mu dan mengaplikasikannya di dalam hidup kami, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus menyertai.